Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sirojudin Hafizullah. Saya di sini ingin membawakan 5 contoh daripada imbalance information flow. Sebelum saya memberikan contoh-contoh daripada imbalance information flow, apa sih imbalance information flow atau ketidakseimbangan aliran informasi? Ketidakseimbangan aliran informasi atau imbalance information flow itu adalah kondisi ketika informasi mengalir secara tidak merata antara pihak yang berkomunikasi, sehingga ada pihak yang memiliki informasi lebih banyak, lebih lengkap, dan lebih cepat atau lebih akurat dibanding pihak lain. Ketidakseimbangan aliran informasi ini terjadi ketika satu pihak mengetahui lebih banyak informasi daripada pihak lainnya, sehingga pihak yang kurang informasinya sulit membuat keputusan atau memahami suatu situasi informasi secara utuh. Kita masuk ke dalam imbalance information flow yang pertama, yaitu Menkeu Purbaya tidak mengetahui jika Prabowo membeli 1098 sapi kurban pakai dana APBN. Dalam berita yang ramai pada akhir Mei 2026 tentang dugaan penggunaan APBN untuk sapi kurban Presiden Prabowo sebanyak 1098 sapi dengan jumlah anggaran 100 miliar rupiah. Wah, inilah harga yang fantastis untuk anggaran kurban. Nah, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, terdapat situasi di mana publik tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi anggaran dibanding pemerintah. Beberapa berita menyoroti bahwa Purbaya mengaku belum mengetahui detail penggunaan APBN tersebut. Sementara yang muncul penjelasan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan dan mekanisme penganggarannya. Berita mengenai polemik dana kurban yang dikaitkan dengan APBN dan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dapat dianalisis sebagai contoh ketidakseimbangan aliran informasi. Pemerintah memiliki akses penuh terhadap dokumen dan mekanisme anggaran, sedangkan masyarakat hanya menerima informasi melalui pernyataan pejabat atau pemberitaan media. Nah, akibatnya kesenjangan informasi membuat kebijakan dan publik muncul berbagai interpretasi atau persepsi sebelum fakta tersedia dari resmi. Hal ini banyak menimbulkan persepsi negatif dari pemberitaan Bapak Purbaya tadi, seperti Bapak Purbaya pura-pura nggak tahu lah, atau panggilan dana nggak transparan lah, atau Pak Purbaya memang nggak dikasih wewenang penuh. Jadilah berita ini kontroversial karena masa iya kurban pakai dana APBN sebanyak 100 miliar dengan 1000 sapi yang katanya akan dibagikan pada seluruh Indonesia. Itu pun belum terdengar kabar juga siapapun penerimanya. Contoh imbalance information flow yang kedua yaitu pernyataan Presiden Prabowo mengenai belak-belakan bahwasannya Indonesia sebentar lagi tidak akan lagi impor BBM, alias Indonesia akan swasembada BBM. Klaim Presiden Prabowo ini disampaikan pada saat mengunjungi Gorontalo pada Sabtu 9 Mei 2026. Namun dalam pernyataan Bapak Presiden Prabowo ini ternyata banyak menimbulkan kontroversi, yang dimana masyarakat ada yang mendukung namun ada juga yang tidak setuju dengan pernyataan Presiden Prabowo untuk swasembada BBM karena pertama, bukti nyatanya belum ada sampai hari ini, dan yang kedua, Indonesia sendiri masih import BBM dari Timur Tengah. Nah, contoh daripada imbalance information flow atau ketidakseimbangan aliran informasi yang ketiga, yaitu tentang berita Presiden Prabowo membolehkan Israel untuk uji coba rudal mereka ke wilayah Indonesia. Nah, berita ini beredar pada tanggal 22 Mei 2026 yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo memperbolehkan Israel menguji rudal mereka di Indonesia, asalkan tepat sasaran. Nah, berita ini langsung heboh dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena tidak mungkin Israel akan menguji rudal mereka di Indonesia. Dan kedua, kedatangan orang-orang Israel ke Indonesia sendiri pun tidak diterima. Karena mayoritas masyarakat Muslim banyak membela Palestina, sehingga kehadiran orang Israel pun tidak akan diterima di Indonesia. Namun setelah diselidiki,
Rupanya berita tersebut sumbernya tidak jelas dan banyak penjanggalan dari berita tersebut. Maka dari itu, setelah melalui pemeriksaan, akhirnya Komdigi menyatakan bahwasanya berita Presiden Prabowo membolehkan Israel uji coba rudal mereka ke wilayah Indonesia itu adalah hoax. Kemudian contoh yang keempat dari ketidakseimbangan informasi atau imbalance information flow, yaitu berita dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai matikan kompor bila masakannya sudah matang. Berita ini mengenai pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mematikan kompor jika masakan sudah matang. Nah, berita ini termasuk dalam berita disinformasi atau disparitas informasi. Fenomena ini terjadi oleh karena adanya perbedaan antara pernyataan asli yang bertujuan untuk mengajak penghematan energi dengan interpretasi publik yang menjadi bias. Nah, sejumlah media menafsirkan dan menulis judul secara hatiah, misal matikan kompor kalau masakannya sudah matang. Nah, hal ini memicu interpretasi berbeda dari masyarakat luas. Bahkan sejumlah media melebih-lebihkan berita pernyataan Bapak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini untuk membiaskan berita tersebut supaya terkesan bahwa seakan-akan rakyat banyak yang boros dalam menggunakan gas LPG. Begitu. Kemudian pernyataan sebenarnya Pak Menteri Bahlil adalah untuk meminta masyarakat agar bijak menggunakan energi di tengah ketidakpastian geopolitik global yang mempengaruhi pasokan gas LPG. Namun Pak Bahlil menyontohkannya secara metaforis. Nah, saya jelaskan sedikit apa itu metaforis. Metaforis adalah kata sifat atau adjektiva yang bersifat kiasan atau berkaitan sesuatu dengan istilah metafora. Nah, istilah ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak memakai makna sebenarnya atau secara harfiah, melainkan menggunakan perbandingan atau analogi untuk menyampaikan maksud, melukiskan suatu konsep, atau menciptakan simbol. Nah, maksud dari Bapak Bahlil adalah agar tidak boros gas saat masakan sudah matang. Nah, berita ini mencuat di media sosial dan menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terkait berita tersebut, seolah-olah masyarakat tidak mengerti cara mematikan gas LPG dan menghemat gas. Kemudian contoh imbalance information flow atau ketidakseimbangan informasi yang kelima, yaitu Prabowo akan akui Israel sebagai negara jika Palestina merdeka. Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengakui Israel jika mereka memberi pengakuan kepada Palestina sebagai negara berdaulat. Prabowo juga mengatakan pemerintah Indonesia siap menjamin keamanan Israel setelah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Nah, pernyataan tersebut disampaikan Bapak Prabowo saat joint statement bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2025. Prabowo mengatakan two-state solution adalah satu-satunya jalan bagi kemerdekaan Palestina. Pernyataan Presiden Prabowo ini memicu banyak pertanyaan dan kekhawatiran. Di satu sisi, terlihat seolah-olah ingin bersikap adil. Tapi, kenapa harus menjamin keamanan penjajah? Selama puluhan tahun, justru penjajah yang membantai rakyat Palestina. Two-state solution itu narasi lama yang dari dulu cuma jadi alat Israel buat pura-pura mau damai. Padahal realitanya mereka terus membangun pemukiman ilegal, merampas tanah, dan memblokade Gaza hingga hari ini. Mereka itu bicara damai, tapi yang mereka lakukan adalah perang. Dan sekarang Indonesia siap jamin keamanan Israel? Lalu siapa yang akan menjamin keamanan jutaan rakyat Palestina yang terus dibom, dibunuh, dan diusir dari tanahnya sendiri? Indonesia harusnya berdiri tegak di sisi keadilan, bukan malah mencoba menjembatani dengan penjajah yang tak pernah punya niat menghormati hukum internasional. Pengakuan terhadap Palestina bukan negosiasi, itu hak mutlak. Jangan sampai demi politik luar negeri, kita mengorbankan prinsip kemanusiaan yang sudah menjadi fondasi diplomasi Indonesia sejak awal kemerdekaan.
Banyak media hanya berfokus pada penggalan pernyataan Prabowo yang menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik. Nah, bagian krusialnya bahwa hal tersebut hanya akan terjadi jika Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina seringkali kurang ditonjolkan. Di platform media sosial, potongan video atau headline kerap dipersingkat CNBC Indonesia on Instagram sehingga memicu pro kontra di tengah masyarakat yang mengira Indonesia mengubah haluan politik luar negerinya secara sepihak. Menurut Tia Mariatul Kibetia, dikutip dari TV One News, saat beliau wawancara, Mbak Tia mengeluarkan statement, "Saya melihat ada pergeseran kata-kata karena sebelumnya tidak pernah menyatakan akan mengakui Israel jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Ini merupakan suatu keberanian yang baru, karena Kemenlu kita sebelumnya, Ibu Retno Marsudi, tidak pernah secara jelas menyebutkan tentang ini," ujar Mbak Tia. Berita ini jelas menimbulkan banyak keresahan, terutama masyarakat Muslim di Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Mereka pasti akan sangat kecewa karena presiden mereka membela atau mengakui kedaulatan Israel secara terang-terangan. Kemudian berita ini juga banyak menimbulkan kontroversi dan tentang pembiasan dari media yang mencari-cari kesalahan Bapak Prabowo, bahwa beliau mengesampingkan pembelaan terhadap Palestina dan lebih mengakui hak-hak Israel yang notabene sudah banyak membunuh dan membuat resah masyarakat atau rakyat Palestina dan banyak menghancurkan rumah-rumah mereka. Sekian contoh dari 5 imbalance information flow yang saya sebutkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan saya dan ketidaklancaran cara berbicara saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.